Baik Ustadz, ini pertanyaan luar biasa karena diketik Ustadz. Jadi sudah dipersiapkan dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya baik, nggak neko-neko, rajin ikut kajian, bahkan pernah meminta saya untuk bernikah saat masih susah. Namun setelah serba punya, beliau otoriter, duniawi, dan tidak seperti dulu. Saya akui saya salah, saya minta suami meninggalkan rumah orang tua saya ketika kami bertengkar hebat. Sebulan setelah dia pergi, suami dengan terang-terangan mencoba mencari wanita lain dan menyatakan siap menikah lewat beranda grup Facebooknya Ustadz. Sekian bulan tidak dinafkahi, saya harus move on demi anak, namun usaha ini belum ada hasil, kebutuhan anak dibantu oleh keluarga saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum Saya tidak paham, dikatanya sudah kaya sekarang. Iya, tapi tidak dinafkahi Ustadz. Suaminya tidak menafkahi karena waktu itu mereka bertengkar hebat dan suaminya keluar dari rumah orang tua si wanita. Dan pertama, bagaimana hukum Islam tentang pernikahan yang sudah ditelantarkan selama beberapa bulan tidak dinafkahi? Apakah masih sah sebagai suami istri atau menikah kembali? Dulu. Baik. Secara Islam tidak ada batas waktu tertentu cerai untuk istri yang ditinggal suami. Kembali pada keridhaan dan keikhlasan hati suami. Bahkan dalam ilmu fikih, untuk istri yang suaminya hilang tidak kembali, biasanya dua, entah karena peperangan atau karena safar kafilah perdagangan. Itu maka sampai disuruh nunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun, maka dia memulai masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Artinya kan panjang. Nah, cuma itu dalam Islam. Sementara di hukum pernikahan Indonesia yang dituliskan dalam buku nikah itu berapa bulan? 6 apa 3? 3 apa 6 ya? Nggak, pokok sesuai di buku tadi ya. Berarti kalau Anda menanyakan bagaimana hukum istri yang diterlantarkan dan hukum rumah tangga kami, kembali kepada KUA. Laporkan masalah Anda, jelaskan apa yang terjadi, nanti dari KUA akan memberikan pengarahan masuk ke pengadilan agama. Nanti yang menentukan KUA sesuai dengan apa yang tertulis di buku nikah. Nah, itu dulu. Kemudian berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apabila masih terhitung sebagai suami istri Ustadz, apakah boleh istri meminta ganti nafkah selama tidak dinafkahi? Bagaimana kalau suami tidak mau mengerti dengan alasan karena dia dulu yang minta untuk meninggalkan rumah? Bagus. Kewajiban suami 3. Kiswatuhunna wa it'amuhunna wa maskanuhunna. Nomor 1, memberikan pakaian yang layak, memberikan makanan yang pas, dan memberikan tempat tinggal. Ketika mereka masih dalam ikatan suami istri dan si suami tidak menjalankan kewajibannya, maka pilihannya cuma 2. Bukan nuntut narik dianggap utang, bukan. Pilihannya 2. Ingat, nomor 1, ketika makanan, pakaian, dan tempat tinggal tidak diberi dan dia tidak ridho, dia bisa menuntut khulu. Khulu itu meminta pernikahannya diputuskan cerai oleh pengadilan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, ikhlas, ridho, tapi harus sabar. Jadi tidak ada mendiamkan sekian bulan, dia diem, terus ketika suaminya balik ditagih, dianggap yang 3 bulan. Itu tidak ridho, berarti kalau tidak ridho tuntut cerai. Kalau kamu masih menganggap pernikahanmu ada, berarti tidak ada utang suami. Faham tidak sampai sini? Berarti kalau suami tidak memberikan nafkah, pilihannya cuma 2, tuntut cerai, atau Anda ridho tapi Anda harus sabar. Nah, berarti tidak ada istilah utang-utangan. Silakan, wallahu a'lam. Berikutnya. Baik, yang ketiga, mohon sarannya Ustadz. Apabila saya kembali ikut suami menginginkan saya fokus sebagai ibu rumah tangga. Namun maaf, suami lebih mementingkan teman sehobi dia, kurang rajin kerja, selalu mengeluh kalau pendapatan dia masih kurang, dan meributkan apa yang saya belanjakan. Saat saya menawarkan diri untuk membantu menambah penghasilan dari rumah, dia tidak mengizinkan. Kalau ini terserah Anda. Oke. Nggak serius. Karena yang menjalani rumah tangga itu, Bu, suami dan istri. Nah, selama Anda bisa sabar dengan semua tuntutan suami, saya sampai detik ini berprinsip sabar itu terbaik.
Saya disakiti Ustadz, saya dipukul. Bisa sabar? Bisa, itu terbaik. Saya tidak dinafkahi Ustadz, suami saya suka teriak-teriak Ustadz, suami saya ringan tangan Ustadz. Bisa sabar? Bisa, terbaik sabar. Pertahankan dengan kesabaran. Tapi kalau nanti khawatir Anda tidak sabar akan semakin menambah dosa, jadi bahan omongan, suaminya ceritain ke sana, diribah di sini, dibuka keburukannya di sana, Anda tidak bisa sabar, lebih bagus cerai. Karena cerai itu tidak senantiasa aib. Anda buka ceramah saya, cerai itu bahkan saya bilang ibadah. Selama dijalankan dengan alasan yang benar, selama tujuannya untuk meraih ibadah yang lebih baik, selama untuk menghindari terjadinya dosa yang lebih besar dan lebih banyak. Kenapa kok cerai itu ibadah? Karena Allah yang menjadikan cerai itu sebagai solusi. Beda dengan agama yang lain, kan ada agama yang tidak boleh cerai kan? Itu malah tidak benar. Nah maka ingat, selama bisa sabar, saya sampai detik ini punya prinsip sabar itu yang terbaik. Tapi hati-hati, sabar itu kan tidak terbatas, tapi kekuatan sabar kita yang terbatas. Kalau kita sudah tidak bisa sabar, daripada nanti memunculkan dosa terus, maka lebih bagus pisah. Dan dengan harapan apa? Setelah perpisahan akan memunculkan rumah tangga baru yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, apabila seseorang itu selama hidupnya dapat ujian, apakah itu adalah salah satu sebab kita kurang cinta kepada Allah? Dan bagaimana cara kita menempatkan cinta kita kepada Allah dari ujian hidup tersebut? Ini pertanyaan bagus dan melengkapi materi. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ujian itu tanda cintanya Allah. Ujian itu apa? Tanda cintanya Allah. Maka disebutkan dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, oleh Allah hamba itu akan diapain? Diuji. Yang dengan ujian tadi akan menjadikan dia semakin terikat dengan Allah, semakin tidak berani jauh dari Allah. Karena dia tahu ujian ini datangnya dari Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyelesaikannya kecuali Allah, dan aku adalah hamba yang sedang meraih cintanya Allah. Rasulullah bersabda apa? Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Orang yang ujiannya paling berat siapa? Para nabi. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang di bawah mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang di bawah mereka. Nah, Bu, kalau panjenengan senantiasa mendapatkan ujian, hati-hati dulu. Jangan keburu GR itu adalah ujian. Karena ketika yang datang sesuatu yang tidak menyenangkan, maka itu salah satu di antara tiga. Nomor satu, bisa jadi azab ketika Anda senantiasa bermaksiat. Bisa jadi peringatan ketika Anda mulai lalai dari Allah. Dan bisa jadi ujian. Kapan itu berupa ujian? Ibadahnya baik, maksiatnya tidak dilakukan, tidak pernah maksiat, tapi kok tetap hidupnya susah. Berarti itu apa? Ujian. Nah, ketika itu ujian, Bu, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena setelah Anda diuji, Anda dapat 3. Nomor 1, derajatnya naik. Mau enggak derajatnya naik? Ya lewat ujian. Nomor 2, dosanya diampuni. Mau enggak dosanya diampuni? Mau. Bahkan sampai duri yang menusuk di kaki menghapus dosa enggak? Sampai rasa sedih menghapus dosa enggak? Sampai ketika Anda dihina orang kemudian hati sakit menghapus dosa enggak? Itu ujian, menghapuskan dosa. Dan yang ketiga, kecintaan dari Allah. Dan nanti di hari kiamat, orang-orang yang di dunia penuh dengan ujian, itu namanya ahlul bala. Namanya apa? Ahlul bala. Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Sampai orang yang ketika di dunia itu tidak pernah diuji, mereka ngomong sama Allah, apa? Allah, balikin saya ke dunia, sisir kulit saya pakai sisir besi, sampai terpisah antara kulit dan tulangnya, antara daging dan tulangnya, supaya saya dapat seperti orang yang waktu di dunia sering diuji, masuk surga tanpa hisab. Maka tenang, Bu, kalau memang itu ujian, bersyukur. Tapi hati-hati, jangan keburu GR.
Boleh jadi azab, boleh jadi peringatan. Tapi kalau betul-betul itu ujian, bagus. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Amin. Baik, assalamualaikum Ustadz. Kenapa Ustadz semakin kita memperbaiki diri terasa semakin banyak sekali ujian berat datang yang terkadang merasa tidak kuat untuk menjalaninya. Mohon nasihat Ustadz supaya saya pribadi bisa istiqomah untuk berhijrah dan insya Allah saya ridho dengan ujian Allah. Terasa berat gak? Kalau berat berarti jalannya sudah benar. Kalau ringan, santai, enak, itu lihat YouTuber itu. Ringan, santai, enak. Mau makan, makan. Mau tidur, tidur. Mau rekreasi, rekreasi. Mau beli, beli. Mau shopping, shopping. Mau pesta, pesta. Hidupnya enak. Tapi belum tentu benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah ciptakan surga dan neraka. Tahu tidak ceritanya? Sampai jam berapa sih ini? Astagfirullah. Saya mulai 9 kurang 1/4 sampai jam 11. Tega nih Anda ya. La ilaha illallah. Sudah, tidak apa-apa. Allah panggil malaikat Jibril. Kemudian oleh Allah, orang kroso, saya kroso. Gak perasaan blas. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah. Ampuni hambamu yang satu itu ya Allah. Cepat masukkan ke surga ya Allah. Amin. Cepat lo ya. Tidak apa-apa. Serius, saya pun mau mati sekarang, siap, sing penting surga. Tidak apa-apa. Dan saya yakin panjenengan juga ciptakan surga dan neraka. Allah panggil malaikat Jibril, disuruh masuk. Suruh masuk ke surga. Isinya apa? Semuanya kenikmatan. Setelah itu malaikat Jibril keluar, lapor sama Allah. Kemudian mengatakan begini, wa izzatika wa jalalika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, saya bersumpah dengan namamu ya Allah. Tidaklah seorang pun mendengar tentang surga, pasti dia akan masuk ke dalam surga itu. Kenapa? Isinya apa? Semuanya kenikmatan. Angkat tangan yang gak suka kesenangan. Tidak ada, semua orang suka yang kenikmatan. Sudah, terus disuruh masuk neraka. Isinya azab, siksaan, kepedihan, kesulitan, panas, susah, tidak enak. Malaikat Jibril lari dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu ketika surga dan neraka diciptakan hanya nikmat dan hanya azab. Tidak lama Allah perintahkan apa? Wa umira bi'an hujibal jannatu bil makari. Kemudian Allah perintahkan surga diliputi dengan apa? Al-makarih. Makarih itu apa? Sesuatu sing gak enak-enak. Tapi bukan surganya. Apa? Selimutnya. Surga diselimuti dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Malaikat Jibril suruh masuk lagi. Jibril masuk. Masuk malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril keluar untuk yang kedua kalinya, setelah surga tadi diliputi dengan perkara yang tidak disukai oleh manusia, malaikat Jibril bilang apa? Wa izzatika wa jalalika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, saya khawatir tidak seorang pun bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena ternyata jalan menuju surga dipenuhi dengan sesuatu yang apa? Tidak disukai oleh nafsu manusia. Maka ketika si penanya tanya, kok berat ya Ustadz? Berarti jalannya sudah betul. Kemudian disuruh masuk neraka. Sekarang nerakanya diliputi dengan apa? Bisyahawat. Kemewahan, pesta-pesta, shopping-shopping, pamer body, pamer uang, joget di belakang sound dengan joget pargoi. Joget yang perempuan kayak rukuk terus belakangnya goyang-goyang dung 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 dung. Yang rukuk terus mau saya contohin. Loh, kalau Ustadz harus tahu. Kalau ada orang tanya nanti bisa jawab. La suudzon. Kalau Ustadz tidak tahu, Ustadz apa hukum joget pargoi? Boleh. Loh, kenapa Ustadz kok boleh? Saya tidak tahu kok. Nah, kan malah repot. Sudah husnudzon aja sama Ustadz itu. Nah, isinya neraka tadi sama Allah diliputi dengan perkara yang disenangi oleh syahwatnya manusia. Jibril masuk.
Ketika Jibril keluar, mengatakan di hadapan Allah, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahadun. Saya khawatir ya Allah. Apa yang dia khawatirkan? Tidak seorang pun di antara hambamu selamat dari api neraka. Karena jalan menuju neraka isinya apa, Bu? Seneng-seneng tok, enak-enak tok, mangan-mangan tok, pesta-pesta tok, ngakak-ngakak tok, guyu-guyu tok, ndak ada susahnya. Maka lihat jalannya para nabi. Susah atau mudah? Mbak yang tanya, mana yang tanya? Angkat tangan. Jalannya para nabi, susah atau mudah? Nabi Muhammad itu loh, Bu, ketika ninggalkan kota Mekah, Bu, nangis. Nabi Muhammad itu sambil noleh ke arah Mekah, jalan lagi, noleh lagi, jalan lagi, noleh ke Mekah sampai kota Mekahnya tidak kelihatan. Nabi Muhammad ngomong apa? Wallahi innaki la ahabbul biqa'il ardi ilayya. Demi Allah, katanya Nabi Muhammad, Mekah, tidak ada tanah yang lebih aku cintai kecuali kamu. Laula qaumaki akhrajuni lama kharajtu. Kalau aku tidak diusir oleh pendudukmu, aku tidak akan tinggalkan kamu. Coba lihat. Tapi karena Rasul tahu jalan menuju surga itu tidak ringan, dijalani, Bu. Sampai Allah firmankan dalam Al-Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sampai Allah tanya, mbak-mbak di Muntilan, mbak-mbak, ini mbak apa? Anda ini Bauti, Bauti Salimah Muntilan, apakah kalian mengira kalian bakal masuk surga? Padahal belum datang ujian seperti ujian yang telah datang kepada orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kesulitan, peperangan, kerepotan, penyakit, sampai bumi itu goyang di bawah mereka. Sampai Nabi Muhammad ngomong apa? Pertolongannya Allah datangnya kapan sih? Nabi Muhammad loh, Bu, orang yang paling sabar. Itu sampai ngomong, ini pertolongannya Allah kok tidak kunjung datang. Itu kalau mau masuk surga. Nah, berarti tugas Anda dua. Sabar dan istiqomah. Kenapa Anda harus sabar? Karena Anda ngerti jalan ini walaupun berat, endingnya adalah ridho dari Allah. Maka justru khawatir le uripe enak terus. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, falaqtahamal aqobah. Aqobah itu apa? Jalan naik yang penuh dengan onak dan duri. Wis dalane munggah, akeh erine. Tapi ternyata memang jalan ini yang mengantarkan kita masuk surga. Orang kalau pengen jadi dokter perlu kerja keras dah. Perlu. Kenapa kerja kerasnya disabari? Karena dia tahu cita-citaku di ujung sana adalah jadi dokter lu. Jadi dokter lu, Bu, ndak turu bengi, Bu, moco buku, apalan, bayar larang, sinau, kerja keras hanya untuk jadi. Lu mau masuk surga, mau dicintai sama Allah, mau diridhoi sama Allah, ndak mau kena yang berat-berat, niscaya pasti berat. Tapi kalau dinikmati akan terasa nikmatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, selanjutnya ada sebuah kisah Ustaz. Saya adalah istri kedua. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terus? Rumah tangga suami saya dengan istri pertama itu kurang baik, cekcok terus, tidak saling menghargai, tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing. Karena alasan itu suami menikah lagi dengan saya dengan izin istri yang pertama dengan tujuan demi kebaikan suami. Suami menikah dengan saya karena percaya saya bisa sabar dan bisa menjadi istri yang bisa merubah beliau menjadi lebih baik. Dan istri pertama pun mengizinkan menikah dengan saya karena alasan yang sama, yakin suami bisa lebih baik jika bersama saya. Pertanyaannya yang pertama, Ustadz. Tarik nafas dulu loh. Ini baca sambil ngempet, iki sopo sing takon iki, ya Allah. Bagaimana hukum dari pasangan suami istri yang pertama? Karena suami saya sebelum menikah dengan saya sering mengucapkan talak. Apakah secara hukum agama masih sah? Itu dulu. Oke. Satu dulu. Dengerin, Bu, talak. Talak itu ada dua. Shorihan
wa kinayatan. Shorihan itu ngomongnya jelas. Kamu, saya cerai. Kamu talak. Kamu bukan lagi istriku. Itu shorih. Guyon ataupun serius jatuh talak. Guyon ataupun serius jatuh talak. Nomor 2, kinayatan, pakai bahasa kiasan. Pulang aja ke rumah ibumu. Saya sudah tidak ada rasa dengan kamu. Maka kalau itu kiasan, yang ada makna cerai dikembalikan pada niatan orang yang mengucapkan. Dan orang yang mengucapkan harus jujur pada dirinya sendiri. Karena apa? Berkaitan dengan halal atau haramnya hubungan setelah itu. Faham? Nah sekarang, ketika orang itu sering mengucapkan talak, dalam keadaan dia sadar, maka otomatis talaknya jatuh. Dengan syarat dia punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Tidak ada hukum yang dijatuhkan sebelum ilmunya sampai. Misalkan suami tadi ngomong, oh sering mengucapkan cerai. Tapi si suami ngomong, saya tidak ngerti kok kalau guyon itu dijatuhi talak. Saya tidak ngerti. Maka tidak jatuh talak selama dia jujur. Tapi kalau dia bohong, urusannya antara dia dengan siapa? Allah. Kalau dia bohong, urusannya antara dia dengan Allah. Maka dari pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum pernikahan pada istri yang pertamanya? Karena dia sering mengucapkan talak, maka dilihat ngerti atau tidak. Kalau suaminya ngerti, maka jatuh cerai. Jatuh cerai. Dan hukum pernikahannya, tanyakan langsung konsultasi ke KUA. Karena ini bukan urusannya Ustadz. Dan serius ini lah, karena saya tidak cocok Bu dengan ustadz yang gampang memutuskan cerai rumah tangganya orang. Tidak bisa. Dulu yang nikahin bukan kamu kok, yang nikahin KUA. Maka kalaupun ada pemutusan harus diputuskan oleh siapa? Biar kesannya gak sakarep dewe, gak semudah itu. Supaya apa? Pernikahan itu ada nilainya Bu. Gak segampang aku sudah dicerai kok, berarti aku harus pulang. Lapor KUA. Itu nomor 1. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang berikutnya. Baik, yang kedua, bagaimana dengan doa-doa istri yang pertama? Karena penuh dengan doa yang tidak baik, apakah tetap mustajab, Ustaz? Dengerin, doa tidak baik tidak diterima sama Allah. Kecuali doa tidak baiknya ibu kepada anak. Dengerin ya. Maka Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bid'awatin laisa fiha ithim wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang doanya baik dan tidak mengandung dosa serta pemutusan tali silaturahim, kecuali sama Allah pasti dikasih. Berarti kalau doanya jelek, mengandung dosa dan mengandung pemutusan tali silaturahim, doanya tidak akan diterima sama Allah. Bahkan doa buruk itu akan kembali kepada yang berdoa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, yang terakhir, bagaimana yang harus saya lakukan, Ustadz, untuk rumah tangga suami dengan istri pertama? Saya istri kedua gitu, Ustadz. Bukan saya, ini. Oh, kaget saya. Kaget saya. Dan ada penegasan loh, saya istri kedua Ustadz. Kan tidak enak dilihat, saya istri kedua Ustadz. Nanti istri di rumah kaget. Loh, kapan ijab kabulnya kok tiba-tiba ngaku istri keduanya Ustadz? Hati-hati loh Mbak. Setiap kata memiliki makna loh Mbak. Dan intonasi itu kudu jelas loh. Contoh, 2 anak cukup. Atau sekarang kan diganti 2 anak lebih baik. Itu tergantung cara bacanya Bu. 2 anak lebih baik itu kalau bacanya datar. Kalau bacanya begini coba, 2 anak lebih baik. Berarti kapan dia baik? Setelah lebih. Nah maka intonasi bahaya loh Mbak. Peringatan pemerintah, merokok dapat merugikan kesehatan. Itu kalau bacanya begitu. Kalau bacanya diganti intonasinya, peringatan. Pemerintah merokok tidak baik untuk kesehatan. Berarti yang tidak baik kalau yang merokok siapa? Nah, intonasi Anda tadi membuat istri saya deg-degan loh Mbak. Saya istri keduanya Ustadz.
Sudah, astagfirullah. Apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan rumah tangga istri pertama? Saya punya 3 jawaban di sini. Nomor 1, Anda istri kedua yang baik Anda. Masya Allah. Karena apa? Masih sempat tanya apa yang harus saya lakukan agar rumah tangga istri pertama dari suami saya menjadi baik. Dan itu saya doain mudah-mudahan niatannya tulus karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan sama Allah Anda dikasih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu apresiasi dulu. Yang kedua, jangan pernah masuk kecuali diizinkan. Karena istri pertama dari suami Anda itu punya rumah tangganya sendiri. Sementara Anda istri kedua, Anda punya rumah tangga Anda sendiri. Jangan masuk kecuali Anda diundang. Faham tidak sampai sini? Berarti kalau istri pertama tidak pernah mengundang Anda untuk turut andil memperbaiki rumah tangganya, cukup Anda doakan dan Anda arahkan suami Anda untuk baik kepada istri pertamanya. Faham sampai sini ya? Karena banyak orang punya niat baik diterima salah. Yang ketiga, ingat. Ini yang tanya istri keduanya ya. Yang tanya istri keduanya, bukan Anda kan? Bukan. Yang ketiga, ingat nomor satu. Kami apresiasi niatan baiknya. Berarti Anda insya Allah istri kedua yang baik. Nomor 2, jangan pernah masuk kalau tidak diundang. Jangan. Kenapa? Belum tentu orang lain menanggapi niat baik Anda dengan baik. Boleh jadi dianggap nanti ikut campur urusan rumah tangga orang. Dan itu tidak baik. Yang ketiga, Bu, yakinkan suami Anda bahwa istri pertamanya adalah istri yang baik. Jangan dikompori bahwa istrimu jahat. Ketika suami mulai buka omongan, aku nikah sama kamu ini karena istriku yang pertama begini. Tenangin dia. Enggak, Mas. Istri pertamamu itu orang baik. Mungkin perilaku yang kurang baik dari dirimu menjadikan dia tidak nyaman. Coba kamu semakin baik. Jadi intinya pokok senantiasa yakinkan suami Anda bahwa istri pertamanya orang baik. Dan itu lakukan bukan lip sync. Ngerti? Itu bukan cuma mek jerone atine padahal welek. Padahal jahat. Enggak, tapi lakukan tulus dari hati. Mas, istri pertamamu itu orang baik. Mungkin kamu yang kurang memahami, kamu yang kurang mengerti, kamu yang kurang sabar. Coba sesekali diajak ngomong baik-baik. Dan langkah keempat, kalau Allah kasih peluang, ketemuan bertiga. Kalau Allah kasih peluang. Karena tadi kan dibilang menikah yang kedua atas izin istri Nah berarti ada peluang. Kalau ada peluang, Bu, akan sangat baik ketemuan bertiga. Cari tempat yang nyaman, suasana yang enak. Jangan ngomong yang berat. Wes cerita sing seru-seru aja. Karena kalau sudah ketemu, nanti insya Allah suasana cair dan memperbaiki lebih mudah. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya.